Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, and salam kebajikan. Hello Diginers, welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas materi tentang domain name server. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, disimak yuk. Apa yang dimaksud dengan domain name server? Domain name server atau biasa disebut dengan DNS merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam sebuah basis data yang tersebar di dalam jaringan komputer yang menggunakan TCP/IP. Fungsi DNS adalah untuk memberi penamaan secara hierarkis pada sebuah domain yang mempermudah komputer juga protokol dalam mendefinisikan sebuah alamat. Inilah topologi pada materi DNS. Di sini saya menggunakan sebuah laptop sebagai sarana pengkonfigurasian melalui aplikasi virtual machine dan saya menggunakan OS Debian untuk pengaplikasian DNS serta internet untuk menginstal paket. Oke, without any further ado, let's start our config. Pada konfigurasi kali ini, saya akan membuat sebuah konfigurasi DNS dengan IP pada NS37, yaitu 27.27.27.27/24. Selanjutnya, di sini saya akan memeriksa apakah Debian saya memiliki akses internet. Dan dapat lihat bahwa paket reply yang berarti Debian saya memiliki akses internet. Kemudian di sini langsung saja saya install paket DNS, yaitu paket bin 9 dengan perintah apt get install bin 9. Jangan lupa untuk menginput huruf Y untuk melakukan penginstalan paketnya. Setelah proses penginstalan paket selesai, saya pindah dari direktori home menuju ke direktori bin. Kemudian, saya mengcopy file-file yang akan saya konfigurasikan DNS. Tujuannya agar terdapat file backup-annya ketika konfigurasi saya terjadi kesalahan. Selanjutnya, di sini saya akan mengedit file dbip. Setelah masuk ke dalam file dbip, di sini saya menggantikan semua localhost menjadi nama domain saya, yaitu diginet.com. Dan jangan lupa pada baris terakhir tambahkan oktet keempat IP saya, yaitu 27. Lalu jangan lupa untuk menyimpan kembali file tersebut. Selanjutnya, saya akan mengedit file dbdomain. Setelah masuk ke dalam file dbdomain, di sini saya akan mengganti semua localhost menjadi nama domain saya, yaitu diginet.com. Dan pada baris terakhir ganti IP-nya dengan IP DNS saya, yaitu 27.27.27.27. Dan jangan lupa untuk menyimpan kembali file tersebut. Lanjut, saya akan men-setting DNS forward pada file name convolution. Setelah masuk ke dalam file, di sini saya hilangkan slash pada bagian forwarder. Dan jangan lupa untuk IP address-nya di sini gunakan IP DNS kalian. Berarti di sini saya mengisikan menggunakan IP 27.27.27.27. Dan jangan lupa untuk menyimpan kembali file tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mengedit file nameconv.local. Pada file ini kita diperkenankan untuk mengisi sebuah format. Untuk bagian zone di sini yang pertama adalah zone dari nama domainnya. Kemudian filenya di sini menggunakan file yang berisikan nama domain, yaitu dbdomain. Kemudian yang kedua, zone-nya di sini adalah IP DNS kita. Kemudian untuk filenya di sini file yang berisikan IP domain, yaitu dbip. Kemudian jangan lupa ya untuk menyimpan kembali file tersebut. Setelah itu, saya akan menambahkan IP gateway DNS pada file resolve.conf. Lalu masukkan IP DNS Anda pada file ini. Dan jangan lupa untuk menyimpan file tersebut.
Last but not least, di sini saya akan restart paket bin 9 untuk memperbaharui konfigurasi serta menjalankan konfigurasi dengan perintah /etc/initd/bin9 restart. Oke, semua konfigurasi telah selesai. Di sini kita tinggal pengujiannya. Nah, pengujiannya di sini cukup mudah, yaitu dengan pengujian dict dan pengujian ping serta NSLOOKUP. Yang pertama di sini pada servernya saya akan mengujikan dict nama domain. Jika ketika di dict seperti ini, maka kalian harus menginstal paket DNSUtils. Nah, jika masih seperti ini berarti adapter dari bridge-nya belum dimatikan. Dan kemudian kita lakukan pengujian di kembali. Nah, dapat lihat di sini bahwa IP DNS dan nama DNS-nya sudah muncul, yang berarti konfigurasi dari DNS kita sudah berhasil. Kemudian di sini saya akan pindah ke IP fisik dari laptop saya. Nah, di sini kita settingkan IP DNS-nya pada DNS server addresses. Setelah itu bukalah CMD dan kemudian ping DNS. Nah, dapat lihat bahwa paket reply yang berarti laptop saya sudah terhubung dengan DNS yang kita buat. Kemudian di sini kita NSLOOKUP nama domainnya. Dan dapat lihat bahwa servernya kemudian address dari DNS kita sudah muncul, yang berarti konfigurasi dari DNS kita sudah berhasil. Setelah itu saya pindah ke klien virtual. Nah, di sini jangan lupa ya, interface dari klien virtualnya diarahkan ke host only. Nah, kemudian di sini kita langsung saja setting IP DNS pada IP version 4 klien virtualnya. Dan setelah itu bukalah CMD dan ping DNS. Nah, dapat lihat bahwa paket reply yang berarti klien virtual ini terkoneksi dengan DNS yang sebelumnya kita buat. Dan kemudian di sini kita ujikan NSLOOKUP. Nah, dapat lihat bahwa server, nama domain, serta address domainnya sudah berhasil dan sudah sesuai, yang berarti konfigurasi dari DNS kita sudah berhasil. Oke, that's it. Thank you so much for your attention and see you in the next configuration.